karena sampean takut kepada neraka, selalu nuntut kepada Allah. Setiap perbuatan kalian semua ingin masuk surga, padahal surga itu adalah jaminan dari Allah yang kita tidak tahu semuanya akan dijaminkan kepada siapa. Bukan karena ahli ibadah, bukan karena orang yang selalu berbuat maksiat, bukan. Saya tidak tahu juga dan tidak ada yang tahu siapa yang akan mendapatkan rahmatnya Allah. Cuman kalau saya bilang, setiap kalian berzikir ingin diampuni dosanya, kapan sampean akan menjadi orang ikhlas yang berzikir tanpa membawa beban kepada Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semua malam hari ini diberi kesempatan, diberikan nikmatan sehat oleh Allah untuk berkumpul kembali melaksanakan zikir bersama dan sholawat bersama kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya perlu sampaikan kepada semua jemaah, saya akan meluruskan apa yang menjadi keinginan sembian. Orang berzikir, kalau sembian berzikir apapun, tapi sembian ingin diampuni dosanya oleh Allah, maka sembian akan masuk neraka. Sebaliknya, sembian berzikir karena sudah merasa banyak pahalanya, ingin masuk surga, sembian juga masuk neraka. Karena bukan zikir sambian yang akan mendapatkan rahmatnya Allah, tapi karena pengabdian sambian semua. Bukan karena sambian ahli zikir lalu sambian mendapatkan surga, tidak ada jaminan. Tapi sambian berzikir kepada Allah karena ikhlas dan ingin mendekatkan diri kepada Allah, yang tanpa keinginan, tanpa karena dosa, juga tanpa karena pahala. Walaupun semua yang saya sebut itu adalah memang nyata ada, tapi kalau sampean ingin masuk surga karena pengabdian sampean, karena perbuatan sampean kepada Allah, maka saya yang bilang sampean akan masuk neraka. Karena sampean ikhlasnya tidak ada, karena sampean takut kepada neraka, selalu nuntut kepada Allah. Setiap perbuatan kalian semua ingin masuk surga, padahal surga itu adalah jaminan dari Allah yang kita tidak tahu semuanya akan dijaminkan kepada siapa. Bukan karena ahli ibadah, bukan karena orang yang selalu berbuat maksiat, bukan. Saya tidak tahu juga dan tidak ada yang tahu siapa yang akan mendapatkan rahmatnya Allah. Cuman kalau saya bilang, setiap kalian berzikir ingin diampuni dosanya, kapan sampean akan menjadi orang ikhlas yang berzikir tanpa membawa beban kepada Allah? Setelah sampean ampuni karena selalu minta diampuni dosanya oleh Allah, lalu besoknya berbuat lagi, dan akhirnya juga masuk neraka. Kalau cuma minta diampuni kepada Allah dosanya, tapi ingin berbuat lagi, sama seperti yang sudah diampuni oleh Allah, maka saya bilang sampean juga mau pasti masuk neraka. Juga sebaliknya, sampean merasa sudah banyak pahalanya, sudah seolah-olah sampean mendapatkan jaminan dari Allah, sudah sampean merasa pantas masuk surga, maka sampean
bukan masuk surga, tapi sebaliknya masuk neraka juga. Makanya kita berzikir bersama ini hanya untuk mendapatkan ridhanya Allah. Bukan karena, pasti kita harus merasa bahwa kita adalah makhluk yang selalu bersalah dan banyak dosanya kepada Allah. Oleh sebab itu, kita dengan merasa bersalah dan banyak dosa kepada Allah, maka kita perlu mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dengan kedekatan kita yang selalu berzikir kepada Allah, Allah akan mengampuni semua apa yang kita berbuat, semua yang dianggap salah oleh Allah tanpa kita minta ampun. Walaupun pada syariatnya minta diampuni itu wajib, tapi kan kewajiban itu kalau tidak berbuat salah lagi. Kalau sekarang minta diampuni kepada Allah lalu besok berbuat lagi, kan sama juga kita membohongi Allah yang selalu dirayu untuk mengampuni, tapi besoknya berbuat salah lagi. Apa pantas kita masuk surga setelah diampuni oleh Allah ternyata berbuat salah lagi? Lebih pantas kita itu masuk neraka kalau sudah selalu membohongi Allah. Makanya oleh sebab itu perlu kedekatan diri kita kepada Allah, dan perlu selalu membentengi diri kita dan selalu berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya menyalahkan orang syariat, enggak. Sampean wajib minta ampun kepada Allah. Baca istighfar wajib juga karena salahnya sampean. Tapi sampean jangan berbuat salah lagi besok. Kalau sekarang minta ampun beristighfar kepada Allah, besok berbuat salah lagi. Walaupun saya jenuh juga lihat sampean. Kiai, saya minta maaf kemarin saya berbuat salah sama sampean. Mungkin tidak ada masalah, tidak perlu diingat kata saya. Besoknya minta, Kiai, saya dengan tanpa sengaja saya berbuat salah kemarin. Masa saya selalu kamu aja yang selalu saya? Iya, ketemu dengan orang murah sampean ini biasanya minta yang lebih murah. Juga kepada Allah, Allah itu Maha Rahman dan Rahim, ulas asih. Tapi kan kalau sekarang kita minta ampun besok berbuat salah lagi, berarti tidak ada ajarannya saya dengan sampean, sama aja sebetulnya. Selalu ingin berbuat salah karena Allah punya sifat Rahman dan Rahim, punya sifat ulas asih. Ya Allah, ampuni ya Allah, kami tanpa sengaja tadi berbuat salah. Kok ada orang berbuat salah tanpa sengaja? Kenapa kalau berbuat baik kok tidak pernah diutarakan? Ya Allah, mohon diberi pahala karena tadi saya berbuat baik walaupun tanpa saya sengaja. Wah, ada kan kalau kebaikan seperti itu. Tapi kalau berbuat jelek, ya Allah, ampuni kami ya Allah. Mungkin apa yang kami kerjakan tadi salah sama Engkau ya Allah. Tapi kami mohon ampun karena tadi yang kami kerjakan tidak kami sengaja. Tapi diperbuat, tapi tidak bilang tidak sengaja. Ini jangankan kepada Allah, wong kepada saya, jemaah saya seperti itu. Mungkin saya kiai berbuat salah sama kiai, sama keluarga kiai tanpa disengaja. Gitu. Ada perbuatan tanpa disengaja. Sebetulnya tidak ada, cuman kalau saya kan tertawa aja. Berarti lebih pintar jemaah saya ketimbang saya ini, dia bilang. Mohon maaf kiai, mungkin saya tanpa sengaja berbuat salah sama kiai dan keluarganya. Saya mohon maaf. Padahal memang disengaja. Saya tertawa, ya aja kalau saya. Walaupun mau jangan enggak, saya kan enggak pantas kalau saya bilang seperti itu. Enggak, saya akan mengampuni dan memaafkan kalian semua. Walaupun itu disengaja, apalagi tidak disengaja. Kan bahasanya jemaah sekarang pinter. Mohon maaf karena tidak disengaja. Kalau disengaja tidak mohon maaf. Tapi kan setiap perbuatan pasti disengaja, bukan tidak disengaja, pasti. Tidak ada perbuatan yang tanpa dipikir. Tidak ada. Tanpa dipikir sampean berbuat, tidak ada. Setelah dipikir lalu sampean berbuat, pasti disengaja. Itu pasti. Menurut saya, menurut kalian saya tidak mengerti.
Sampean merasa tidak disengaja berbuat sesuatu, saya tidak paham itu. Makanya kalau sampean masih berpikir dan sadar dalam berpikirnya, pasti setiap perbuatan itu disengaja. Karena hasil dari dipikir, hasil dari memikirkan sesuatu yang akan diperbuat. Tidak mungkin tidak ada perbuatan tanpa dipikir. Mungkin kalau seperti itu bukan orang sadar, tapi sudah masuk ke alam bawah sadar yang sudah tidak pernah berpikir lagi. Ya sama dengan orang gila, kalau sudah tanpa berbuat sesuatu tanpa berpikir berarti kan sama. Tapi kan jamaah tidak mau dibilang seperti itu. Tapi kalau berbilang minta maaf karena perbuatan yang tidak disengaja, itu harus dimaafin. Tapi kalau dibilangin adakah perbuatan yang tanpa dipikir, pasti tidak ada. Tapi walaupun dipikir belum tentu itu baik. Kadang menghasilkan yang tidak baik juga. Makanya oleh sebab itu perlu kita dekat kepada Allah, perlu kita mendekatkan diri juga kepada Rasulullah agar perbuatan kita selalu dibimbing oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlunya kita berzikir dan berselawat.